Oke, kita mulai untuk kelas aljabar linear minggu ke-5. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore, Bu. sore, Bu. Oke, untuk pertemuan minggu ke-5, aljabar linear, sesuai dengan kontrak kuliahnya juga, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear, atau yang biasanya disebut dengan SPL. Bagian pertama, jadi ada dua bagian sama seperti matriks. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear, definisi dan pengantar. Yang kedua, eliminasi Gauss, metode dan implementasi. Untuk minggu depan, kita lanjutkan SPL bagian kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan dan aturan Cramer. Jadi untuk minggu ini sepertinya tidak terlalu banyak materi, jadi yang penting harus menguasai eliminasi Gauss. Jadi nanti eliminasi Gauss ini dipakai juga di minggu depan. Digabungkan dengan Jordan, metode Jordan, jadinya Gauss-Jordan. Intronya dulu, untuk persamaan linear, mungkin semuanya tidak asing lagi dengan bentuknya persamaan linear. Persamaan linear artinya persamaan di mana variabel atau peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan peubah lain, atau dirinya sendiri. N buah variabel, misalkan ada X1, X2, X3, sampai Xn, yang dinyatakan dalam bentuk A1, X1, plus A2, X2, plus sampai dengan AN, Xn, sama dengan B. B adalah konstanta real, begitu juga dengan A1, A2, A3, sampai AN. Juga termasuk konstanta-konstanta yang nilainya real. Contoh dari sistem persamaan linear atau SPL ini, untuk SPL dengan satu variabel, contohnya seperti ini, 5X plus 12 sama dengan 34. Di sini satu variabelnya adalah X. Kemudian untuk SPL dengan satu variabel contoh yang lain, X plus 0,1X sama dengan 1,1X sama dengan Rp450.000. Ini juga termasuk contoh SPL dengan satu variabel. Variabelnya apa? X. Kemudian SPL dengan dua variabel yang berbeda, X plus 2Y sama dengan 5.000. Di sini ada variabel 1, X, variabel 2, Y. Begitu juga dengan contoh lain, 3X plus Y sama dengan 10.000, ada X dan Y, ada dua variabel lain. Kemudian SPL dengan banyak variabel juga bisa. Contohnya 3X dikurang 7Y plus Z sama dengan 0. Jadi ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Contoh lainnya minus 2X plus 3Y minus 4Z sama dengan 0. Di sini ada X juga, ada Y, dan Z. Jadi ada 3 variabel. Nanti bisa saja ada 4 variabel, ada 5 variabel, dan seterusnya. Yang penting ketika ada variabel itu tidak boleh eksponensial, pangkat, X pangkat 2, X pangkat 3, itu tidak termasuk ke dalam persamaan linear, trigonometri, perkalian, pembagian dengan peubah lain, atau dirinya sendiri. Jadi untuk SPL memang bentuknya seperti ini, hanya ada variabel-variabel tanpa ada pangkat, tanpa ada trigonometri, kosin, dan sebagainya. Jadi intinya konsep dari SPL seperti ini. Kemudian kita masuk ke sistem persamaan linear yang berhubungan dengan aljabar linear. Sistem persamaan linear tadi sudah tahu definisinya apa, intinya himpunan terhingga persamaan linear dalam peubah-peubah X1, X2, X3, sampai Xn yang disebut dengan sistem persamaan linear atau SPL, atau kadang-kadang disebut juga dengan sistem linear. Bentuk umumnya seperti ini, hampir sama seperti contoh-contoh tadi. Jadi kalau kita bentukkan ke dalam bentuk notasi umum untuk SPL, A11X1 plus A12X2 plus sampai dengan A1N Xn sama dengan B1. A21XI X1 plus A22X2 plus sampai dengan A2N Xn sama dengan B2. Begitu seterusnya sampai
AM1X1 plus AM2X2 plus sampai dengan AMN XN sama dengan BM. Kemudian solusi untuk persamaan linear ini pasti bisa didapatkan ya nilainya X1, X2, X3, Xn itu pasti bisa didapatkan nilainya. Solusi persamaan linear kalau kita bentuk ke dalam notasi, maka solusinya itu berupa X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, nanti kalau ada X3 maka X3 sama dengan S3, sampai dengan Xn sama dengan Sn. Nah, di sini bisa dituliskan juga seperti ini, S1, S2, S3, sampai dengan Sn. Kemudian, apa sih hubungannya dengan aljabar linear? Karena aljabar linear ini berhubungan dengan matriks, OBE, kemudian eselon baris, maka SPL ternyata juga bisa dinyatakan ke dalam bentuk matriks. Bagaimana caranya menyatakan SPL ke dalam bentuk matriks? Secara umum, ini rumusnya seperti ini, atau ketentuannya. AX sama dengan B. Ini adalah bentuk matriksnya A1, A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, sampai dengan AM1, AM2, AMN. Kemudian ada matriks untuk variabelnya X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian ada matriks lagi untuk hasilnya setelah tanda sama dengan B1, B2, B3 sampai BM. Ini adalah bentuk umum untuk SPL dalam bentuk matriks. Contohnya bagaimana ketika kita ingin mengubah bentuk SPL menjadi bentuk matriks. Maka contohnya seperti ini, 2X1 dikurang X2 plus 2X3 sama dengan 7, X1 plus 3X2 kurang 5X3 sama dengan 0, minus X1 plus X3 sama dengan 4. Maka kita ubah ke dalam bentuk matriks dengan ketentuan ini menjadi seperti ini. 2, minus 1, 2, 1, 3, minus 5, minus 1, 0, 1. Dapatnya dari mana? Dari variabel konstanta yang ada pada setiap variabel pada SPL. Jadi ini adalah variabelnya X1, X2, X3. Konstantanya berapa? Maka X1 ini nilainya ada 2, 2, minus 1, 2, 1, 3, minus 5, minus 1. Karena di sini tidak ada X2, maka nilainya otomatis 0, X3, 1. Kemudian, untuk bagian selanjutnya, ini adalah variabelnya. Maka X1, X2, X3. X1, X2, dan X3. Kemudian setelah tanda sama dengan di sebelah kanannya, kita buat menjadi satu matriks tersendiri, 7, 0, 4. 7, 0, 4. Nah, inilah hasil dari SPL yang sudah kita transformasikan menjadi bentuk matriks. Kita lihat contoh lain. Nah, di sini ada contoh berikutnya untuk SPL. Bagaimanakah bentuk matriksnya? Ya, Pierre, silakan. Ya, Pierre, silahkan. Apa jawabannya? Baik Bu, untuk yang A11 hingga A13, yaitu 1, 1 dan 2. Oke. Lalu yang A21 hingga A23, 2, 4, dan min 3. Lalu di A31 hingga A33, 3, 6, dan min 5. Untuk bilangan realnya B1 9, lalu B2-nya 1, dan B3-nya 0.
Oke, semuanya sudah paham ya untuk mengubah atau mentransformasikan bentuk SPL ke dalam bentuk matriks. Gampang ya, tidak sulit. Jadi memang benar-benar hanya transformasikan atau memindahkan ke dalam bentuk matriks. Tentunya yang tidak boleh salah adalah urutannya ataupun tanda plus dan negatifnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tandanya dan urutannya. Kemudian ininya X, Y, Z, kemudian sama dengan 9, 1, 0. Ini ya, jawaban yang benar. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan SPL homogen atau sistem persamaan linear homogen. Apa sih SPL homogen itu? Artinya adalah sistem persamaan disebut dengan persamaan homogen jika konstanta B1, B2, B3, sampai Bn sama dengan 0. Jadi, untuk setelah tanda sama dengan, itu tidak lagi bilangan seperti 9, 1, 2, tapi 0 semuanya. Maka SPL itu disebut dengan SPL homogen. Bagaimana cara kita mentransformasikan matriks SPL homogen menjadi bentuk matriks? Caranya sama saja. Jadi, yang membedakan hanya setelah tanda sama dengan, matriksnya adalah 0 semua. Selebihnya sama. Jadi kalau ini kita lihat, ini kalau kita gambarkan matriksnya, 1, 2, 1, 3, 8, 7, 2, 7, 9. Kemudian ininya juga tetap sama, X, Y, Z. Kemudian ini 0, 0, 0. Jadi yang beda hanya di sininya. Kalau SPL biasa, itu kan ada nilainya, entah itu 9, 2, 1, 7, dan seterusnya. Kalau SPL homogen, nilai untuk konstanta setelah tanda sama dengan adalah 0 semua. Itu bedanya, SPL homogen dengan SPL biasa. Kemudian kita lihat SPL berikutnya, ada yang disebut dengan augmented matrix. Matriks yang diperbesar atau bahasa lainnya adalah perluasan matriks. Jadi ada 3 ya biasanya disebut kalau dalam soal, nanti ketemu augmented matrix. Matriks yang diperbesar atau perluasan matriks artinya sama. Augmented matrix ini apa sih? Sistem persamaan linear dalam M persamaan dan N peubah dapat disingkat dengan hanya menuliskan susunan angka dalam bentuk segi 4 yang disebut dengan augmented matrix. Bentuk umumnya seperti apa? Notasinya adalah ini. Jadi, kalau ketemu notasi ini, artinya ini adalah augmented matrix. Kemudian kita lihat bentuk matriksnya. A1 tetap, A12 tetap sampai dengan A1N. Kemudian B1, di sini A21, A22, A2N, B2. Kemudian selanjutnya sampai AM1, AM2, AMN, dan BM. Kemudian kita lihat bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membuat angkanya dulu, kemudian kita buat variabelnya apa sama dengan konstantanya atau hasil setelah tanda sama dengan. Ada 3 ini. Sedangkan kalau augmented matrix itu cukup seperti ini. Artinya dari setiap konstanta variabelnya, nilainya diambil, kemudian digabung dengan konstanta yang ada pada sebelah kanan tanda sama dengan di SPL-nya. Jadi bentuknya lebih sederhana, matriksnya hanya ada 1. Kalau ini kan bentuk matriksnya ada 3. Ini, dan ini. Kalau ini hanya ada 1. Contohnya, ini
X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Bentuk augmented matriksnya adalah seperti ini. 1, 1, 2, 9, 2, 4, minus 3, 1, 3, 6, minus 5, 0. Jadi tidak ada lagi X, Y, Z dan sama dengan 9, 1, 0. Digabung semua konstanta-konstanta yang ada pada SPL-nya, tentunya include dengan plus minus ya, tidak hanya angkanya saja, tapi minusnya juga diikutkan kalau ada minus. Kemudian ditambah dengan satu kolom baru untuk nilai konstanta setelah tanda sama dengan pada SPL. Jadi tidak ada lebih dari satu matriks, hanya ada satu matriks yang isinya adalah 4 kolom sesuai dengan variabel yang ada pada SPL-nya. Kalau nanti misalkan SPL-nya ada A, B, C, D, maka ada A, kolom A, B, C, D, kemudian ditambah satu kolom untuk hasil dari SPL-nya itu. Kira-kira begitu. Tidak terlalu sulit juga, jadi tinggal menggabungkan semua yang ada pada SPL ke dalam satu bentuk matriks. Kemudian kita lihat penyelesaian SPL. Ini mungkin beberapa ada yang sudah pernah membahas ketika SMA di matematika, ada juga mungkin yang belum. Intinya adalah ketika kita membicarakan tentang sistem persamaan linear, kemungkinan penyelesaian dari SPL itu hanya ada 3. Yang pertama adalah SPL tersebut tidak ada solusi atau tanpa solusi. Jadi mau dicari pun dengan cara bagaimanapun, mau dengan cara matriks plus OBE, mau dengan cara SPL yang biasa, yang pakai eliminasi, ketika kita SMA diajarkan untuk menyelesaikan nanti kalau ada SPL, begini cara paling gampangnya, masukkan nilainya, kemudian eliminasi, dan sebagainya. Nah, untuk SPL itu bisa tidak ada solusi, artinya SPL tersebut tidak ada titik potongnya atau inkonsisten. Contohnya bagaimana? Kita lihat gambarnya, di sini tanpa solusi itu maksudnya ketika ada 2 SPL, ini SPL 1, ini SPL 2. Masing-masing dari solusi untuk SPL ini, misalnya SPL-nya sama-sama ada X dan Y. Nah, di sini X dan Y-nya itu tidak bertemu. Artinya misalkan di sini X-nya 1, Y-nya 2. Di sini X-nya 9, Y-nya 8, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada titik potong untuk bertemu antara solusi dari setiap SPL yang ada. Kemudian untuk yang kedua, SPL tersebut memungkinkan untuk memiliki solusi tunggal. Artinya ada satu titik potong atau konsisten yang berada pada SPL tersebut. Misalnya, X dan Y-nya sama-sama berada pada titik 2. Misalnya untuk SPL 1, X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian untuk SPL 2, X-nya 2, Y-nya 5. Misalnya seperti itu. Jadi X-nya sama-sama 2, maka di sanalah disebut dengan ada satu titik potong untuk SPL 1 dan SPL 2. Dan biasanya SPL itu ini ya, solusi tunggal ini paling umum, karena setiap nilai X, Y, Z itu ada nilainya masing-masing. Kemudian untuk SPL dengan banyak solusi, itu seperti ini. Artinya antara SPL 1 dengan SPL 2 itu nilainya sama hasilnya. Jadi seluruh garis itu bersinggungan atau konsisten dari awal sampai akhir. Kalau seperti ini, maka ini disebut dengan SPL tersebut punya banyak solusi. Apakah ada permasalahan SPL yang punya banyak solusi? Ada. Jadi kalau kita bicara SPL, bagaimana cara menyelesaikannya? Paling tidak akan ada pada 3 ini. Tanpa solusi, solusi tunggal, banyak solusi. Jadi nanti mungkin dalam soal, entah itu kuis atau ujian tengah semester ya, UTS, itu nanti SPL-nya misalnya pertanyaannya, apakah SPL ini memiliki solusi? Jawabannya nanti ada tanpa solusi, solusi tunggal, dan banyak solusi. Jadi nanti ketemunya adalah di akhir. Setelah kita selesai melakukan proses OBE, kemudian kita mencari nilai X, Y, Z pada SPL tersebut, itu akan ketahuan apakah SPL itu ada solusinya, kalau ada, tunggal atau banyak. Kalau tidak ada, maka
akan terlihat kenapa SPL tersebut tidak ada solusi. Ketika kita melihat tiga ini tanpa solusi, solusi tunggal, dan banyak solusi, silahkan coba dilihat gambar ini. Kira-kira manakah yang termasuk tanpa solusi, solusi tunggal, dan banyak solusi? Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya boleh mencoba, Bu. Ya, silakan. Untuk yang tidak ada solusi itu yang nomor 1, 3, dan juga 7. Lalu yang memiliki banyak solusi nomor 2, 4, dan juga 8. Lalu yang memiliki solusi tunggal adalah 1, 6, dan juga sudah. Oke, ada pendapat yang lain? Ada 3 yang resen, sebentar. Anis, silakan. Yang tanpa solusi ada 4, Bu, nomor 2, 3, 4, sama 7. Terus yang solusi banyak ada 3, 1, 5, 6. Yang solusi tunggal ada 1, Budi, 8. Oke, menurut Anis itu. Saya coba lagi yang lain. Vigo? Yang tidak ada solusi nomor 3 sama 7. Yang satu solusi nomor 1 dan 2. Yang banyak solusi yang tidak saya sebut, Bu, tadi. Oke. Fatih, Sabil? Oke, Bu, yang banyak solusi 2, 4, 8. Yang solusi tunggal 1 sama 6. Yang tidak ada solusi 3, 5, sama 7. Oke. Satu lagi mungkin. Alif Faisal Hakim. Iya, Bu. Yang tidak ada solusi 2, 3, 4, 7. Kemudian solusi tunggal yang 1, yang banyak 5, kalau yang 8 tunggal. Oke. Untuk yang jelas, untuk nomor 3 dan 7 ini termasuk yang tidak ada solusi karena tidak ada titik potong. Ya, jadi dia yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi tidak ada pertemuan dari permukaannya. Kemudian untuk yang 5 ini sebetulnya bisa dikategorikan banyak solusi. Kenapa? Karena ini sepertinya bangunnya itu adalah didempetin. Kalau didempetin, maka ini termasuk banyak solusi. Karena kalau dempet dari awal sampai akhir, SPL-nya persamaan SPL-nya sama, kemudian solusi SPL-nya juga sama. Maka ada banyak sekali solusi yang bisa didapatkan untuk bangunan ini. Karena ini memang tidak terlihat ya kalau dia itu apakah posisinya didempetkan atau ini hanya satu. Kemudian untuk nomor 1 ini jelas
solusi tunggal karena yang berdempet hanya bagian ini. Jadi ini dianggap hanya memiliki satu titik potong dan seterusnya. Jadi nanti bisa ada di buku referensi yang kita gunakan untuk aljabar linear. Jadi nanti bisa dilihat solusi dan pembahasannya di sana. Ini ada jawabannya langsung kalau di buku referensi kita. Buku referensi yang kita gunakan itu yang pertama untuk materi SPL di kontrak kuliah. Kemudian kita masuk ke eliminasi Gauss. Sebelum kita masuk ke eliminasi Gauss, cara mentransformasikan SPL ke dalam bentuk matriks masih ada yang bingung atau sudah paham semua karena kuncinya di sana. Kalau kita mau eliminasi Gauss-Jordan, metode Cramer, intinya adalah mentransformasikan SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan sekarang sebelum kita masuk ke eliminasi Gauss. Oke, kalau tidak ada yang resen atau yang bertanya, berarti saya anggap sudah bisa semua ya mentransformasikan SPL ke dalam bentuk matriks maupun augmented matrix, matriks yang diperbesar atau perluasan matriks. Kemudian kita lanjut ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini dikemukakan atau pertama kali diinisiasi oleh Bapak Gauss, seorang matematikawan berkebangsaan Jerman. Jadi memang beliau ini ahli di matematika. Metode eliminasi Gauss yang dikemukakan oleh Bapak Gauss tadi, intinya adalah seperti ini, kalau kita lihat. Ada SPL, kita ubah ke dalam bentuk augmented matrix. Kemudian, dari bentuk augmented matrix ini, kita gunakan OBE, atau operasi baris elementer, untuk mendapatkan matriks yang bentuknya adalah eselon baris. Kemudian dari eselon baris ini kita cari solusi SPL-nya. Solusi SPL tadi ada 3, tanpa solusi, solusi tunggal, solusi banyak. Kemudian sebelum kita lanjut ke contoh soal untuk bagaimana sih cara kerjanya eliminasi Gauss kalau kita ada soal SPL, bagaimanakah bentuk eselon baris? Ada yang masih ingat?
Oke, kalau tidak ada yang ingat, eselon baris itu ada 3 ya. Kalau ada nilai 0, nolnya diletakkan di paling terakhir atau baris paling terakhir, kemudian satu utama, di bawahnya 0, kemudian satu utama setelahnya pada baris berikutnya berada pada sebelah kanan satu utama di atasnya. Itu eselon baris. Tidak harus bentuk eselon baris reduksi. Bedanya, kalau sudah lupa, silakan dibuka lagi PPT yang berkaitan dengan eselon baris dan eselon baris reduksi. Intinya harus membuat augmented matrix menjadi bentuk eselon baris, bukan eselon baris reduksi. Kemudian kita lihat contohnya, bagaimana caranya menggunakan metode eliminasi Gauss. Kalau kita punya soal SPL, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Cara yang pertama untuk metode eliminasi Gauss adalah mengubah SPL-nya menjadi bentuk augmented matrix. Dari sini, kita buat augmented matrix-nya menjadi seperti ini. Tadi sudah kita lihat bagaimana caranya membuat SPL menjadi augmented matrix. Ini diubah ke dalam bentuk matriks untuk setiap konstanta pada variabel X, Y, Z-nya. Kemudian untuk hasil konstanta di sebelah kanan SPL, itu kita buatkan satu kolom tersendiri. Bentuknya seperti ini untuk augmented matrix-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, mengubah bentuk augmented matrix-nya menjadi bentuk eselon baris dengan menggunakan OBE. Nah, di sini ada augmented matrix tadi yang sudah kita ubah SPL menjadi bentuk augmented matrix-nya. Kemudian kita menyasar atau tujuan kita adalah eselon baris dari matriks ini. Kalau tadi sudah saya sempat ulang, bentuk dari eselon baris itu adalah yang pertama, ada satu utama, kemudian di bawah satu utama 0, sebelah kanan satu utama baris atas adalah satu utama untuk baris berikutnya, yang nilainya 0 semua berada di baris terakhir untuk matriks tersebut. Maka kalau kita ingin menjadikan augmented matrix ini menjadi bentuk OBE, maka yang harus kita buat atau tujuan kita adalah bentuk yang seperti ini. Ini ya. Jadi yang harus kita ubah adalah ini posisinya harus satu utama, ini harus satu utama, ini harus satu utama. Artinya diagonal ini, diagonal matriksnya harus satu utama. Kemudian di bawah satu utama yang baris pertama ini harus 0. Kemudian di bawah satu utama baris kedua ini harus 0. Kemudian yang ini nanti nilainya mengikuti dari hasil OBE-nya. Jadi kalau kita bicara bagaimana tips OBE untuk menjadikan augmented matrix menjadi bentuk eselon baris, ini lebih mudah. Jadi kita tahu mana yang harus kita ubah. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada satu utama. Kemudian kita butuh, ini kita jadikan 0, maka ini kita proses dulu dengan ini, OBE-nya, kemudian jadi 0. Setelah kita dapat 0, kita harus menjadikan 3 menjadi 0. Maka kita proses di sini, ini juga sudah jadi 0, ini sudah jadi 0, ini sudah satu utama. Maka selanjutnya kita mengubah 2 menjadi 1. Ini ya. Jadi hasilnya sudah 1, kemudian 3 harus kita ubah menjadi 0. Maka di sini sudah terbentuk dengan OBE. Kemudian selanjutnya, ini harus kita jadikan 1. Maka hasil akhirnya untuk OBE eselon baris adalah ini nilainya 1. Ini di bawah satu utama 0, di bawah satu utama 0. Ini adalah bentuk dari eselon baris untuk matriks augmented matrix ini. Kira-kira begitu. Kemudian setelah kita mendapatkan matriks eselon baris,
kita menghitung solusi SPL-nya. Bagaimana caranya menghitung solusi SPL? Kita masukkan variabel pada setiap konstantanya. Seperti ini, X plus Y plus 2Z sama dengan 9. 0 berarti X-nya tidak ada. Di sini Y dikurang 7 per 2Z sama dengan minus 17 per 2. Di sini tidak ada X, tidak ada Y, adanya Z. Z sama dengan 3. Maka setelah kita ketemu Z sama dengan 3, di sini kita bisa dapat Y. Setelah Y-nya dapat, maka kita bisa dapatkan nilai X. Maka dengan melakukan substitusi dan eliminasi, maka kita dapatkan solusi SPL adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ini disebut dengan solusi tunggal, karena tidak ada nilai X, Y, Z yang nilainya sama atau memiliki titik potong. Maka SPL ini memiliki solusi tunggal. Solusi tunggalnya apa? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Seperti itu. Kemudian ada latihan soal, silahkan dicoba, tapi saya minta cobanya pakai eliminasi Gauss ya, tidak langsung menggunakan substitusi dan eliminasi. Walaupun mungkin sudah lebih terlatih menggunakan substitusi dan eliminasi. Saya beri waktu, silahkan masing-masing membuka buku, mengambil ballpoint atau pakai Excel, bebas, untuk mencoba latihan soal 1 sampai 3. Di akhir tidak hanya X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, tapi saya minta juga apakah solusinya tunggal, banyak, atau tidak ada solusi dari hasil X, Y, Z, A, B, C, D yang kalian dapatkan nanti.
Oke, ada yang sudah selesai? Soal nomor 1, 2, atau 3? Masih menghitung, Bu. Oke, saya berikan tambahan waktu kalau gitu. Silakan dilanjutkan.
Permisi Bu, izin menjawab nomor 1. Oke, nomor 1, silakan. Saya ketemunya A-nya 1, B-nya 2, Mm-mm. C-nya 3, Mm-mm. D-nya -3. Jadi Oke. solusinya tunggal, Bu. Oke. Oke, jawabannya sudah betul untuk nomor 1. Nomor 2 ada yang sudah selesai? Nomor 1 sudah betul, solusi tunggal. Untuk nomor 2 yang sudah selesai. Oke, Xavier. Oh, nomor 2 Z6 Mm-mm. X negatif 72 Mm-mm. Y 52. Oke. Jadi solusi tunggal. Oke, solusinya juga tunggal untuk nomor 2. Sudah betul, Xavier. Nomor 3, ada yang sudah selesai? Oke, Fatih, silakan. Yang nomor 3, X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 3, solusi tunggal ya, Bu. Oke, X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 3, solusi tunggal. Oke, untuk soal nomor 3, itu juga sudah betul, Fatih. Untuk yang lain yang masih mungkin masih di tengah-tengah mencarinya, jadi tadi sudah disebutkan ya jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita lihat pembahasannya dari teman-teman yang sudah menjawab tadi. Sudah betul semua ya, soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Untuk nomor 1, caranya tetap sama, mengubah dulu SPL-nya menjadi bentuk augmented matrix. Kemudian dari augmented matrix-nya, kita bentuk menjadi echelon baris dengan OBE. Tadi sudah saya berikan tipsnya bagaimana supaya OBE-nya itu cepat dilakukan, jadi tidak perlu muter-muter. Intinya adalah satu utamanya harus kita buat sesuai dengan diagonal utamanya, kemudian di bawah satu utama itu nilainya 0. Jadi pasti akan selalu seperti itu. Contohnya, yang untuk soal nomor 1 memang ada A, B, C, D, karena ada 4 ya. Kemudian di satu utamanya ada di sini, kemudian di sini juga, dan terakhir di sini. Kemudian di sini 0 semua, di kolom kedua juga 0 semua di bawah satu utamanya, di kolom ketiga juga di bawah satu utama nilainya 0. Di sini diagonalnya 1 semua nilainya. Kemudian sama seperti contoh tadi, setelah kita mendapatkan matriks echelon barisnya, ini kita cari dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Jadi sama ya bentuknya. Ini dikembalikan ke dalam bentuk SPL-nya, A plus 2B plus C plus 2D sama dengan 2, dan seterusnya. Maka kita ketemu D-nya -3,
C kurang D sama dengan 39, kita dapatkan C-nya 3, kemudian B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Solusinya termasuk solusi tunggal. Kemudian untuk soal nomor 2 juga sama. Kita ubah dulu menjadi bentuk matriks yang diperbesar atau perluasan matriks. Kemudian kita jadikan bentuk eselon baris dengan menggunakan OBE. Ini sederhana ya, tidak terlalu panjang karena di sini kita ubah menjadi 1, kemudian di bawahnya 00, kemudian di sini karena sudah dari sini kita dapat nilainya 1 langsung, maka kita tinggal mengurusi yang minus satunya. Minus 1 kita kalikan dengan minus 1 untuk menjadikan 1. Kemudian dari bentuk ini kita bentuk ke SPL, kita hitung dengan substitusi dan eliminasi. Dari sini dapat Z-nya 6, Y-nya 52, X-nya minus 72. Solusinya juga tunggal. Kemudian untuk soal nomor 3 juga sama caranya, diubah menjadi bentuk augmented matrix, kemudian diubah menjadi bentuk eselon baris dengan OBE. Ini ya lebih sederhana lagi karena bentuknya itu sudah hampir seperti bentuk eselon baris, tinggal menyesuaikan beberapa angka saja. Kemudian dilakukan substitusi dan eliminasi, Z-nya dapat 3, Y-nya dapat 0, dan X-nya sama dengan 3 juga. Jadi ini termasuk juga solusi tunggal. Tidak ada nilai X lain selain 3, nilai Y selain 0, dan Z selain 3. Kemudian latihan terakhir untuk soal 456, di sini akan ada tanpa solusi dan banyak solusi. Silahkan dicoba soal berapakah yang tanpa solusi dan soal nomor berapakah yang solusi banyak atau lebih dari 1.
Ya, Anis, silahkan. Nomor berapa? Nomor 4, Bu. Oke, nomor 4. Silahkan. Jawabannya berapa? X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 1, solusi tunggal. Oke. Oke, betul ya. Untuk nomor 4, X-nya minus 3, Y-nya 2, Z-nya minus 1. Solusi tunggal. Oke, Vigo, silahkan. Nomor 5, Bu. Oke, nomor 5 berapa? X-nya min 3, Y-nya setengah, Z-nya min setengah, solusi tunggal. Solusi tunggal, oke. Nomor 6, ada yang sudah selesai? Oke, Alif Faisal Hakim, silakan nomor 6. Permisi Bu, saya mau tanya, kalau satu barisnya itu 0, itu tidak ada solusi artinya Bu ya? Iya, Oh iya, saya nemunya gitu Bu, yang nomor 6. Oke, jadi tidak ada solusi ya, tanpa solusi. Ya Bu. Oke, kita lihat untuk nomor 4, pembahasan untuk setiap soalnya. Caranya sama ya. Pertama, kita buat dulu ke dalam bentuk augmented matrix. Kemudian setelah augmented matrix-nya kita buat, kita cari matriks echelon barisnya dengan OBE. Caranya sama ya, tetap tidak berubah. Intinya adalah diagonal utamanya nilainya 1 semua, kemudian di bawah satu utama harus 0. Itulah yang akan kita ubah dalam bentuk echelon baris dengan proses OBE. Kemudian setelah ketemu matriks echelon barisnya, kita lakukan substitusi dan eliminasi dengan bentuk SPL yang biasa. Dapat Z-nya minus 1, Y dikurang Z sama dengan 3, tadi Z-nya minus 1, maka Y-nya 2, kemudian X-nya dapat minus 3. Solusi tunggal untuk nomor 4, karena hanya ada satu nilai X, Y, dan Z. Kemudian untuk nomor 5, caranya sama. Yang pertama kita buat menjadi bentuk augmented matrix dulu. Kemudian langkah kedua kita ubah menjadi bentuk echelon baris dengan OBE. Caranya sama ya, tetap perhatikan 1 utama dan 0 di bawah 1 utama. Kemudian kita hitung solusi SPL-nya, kita substitusi dan eliminasi. Di sini kita lihat kita punya bentuk di sini echelon barisnya di baris ketiga itu 0 semua. Maka kalau kita jadikan ke dalam bentuk SPL, bentuk echelon baris ini, jadinya kan X plus 4Y plus 5Z sama dengan minus 3. Ini SPL yang pertama. Kemudian SPL yang kedua, X-nya nggak ada, langsung Y dikurang 3Z sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan, boleh ya, dari SPL 2 kita substitusi ke SPL 1 boleh, atau sebaliknya juga boleh. Kemudian kita dapatkan dari sini untuk persamaan 2, Y kurang 3Z sama dengan 2, itu sama artinya dengan Y sama dengan 2 plus 3Z, atau 3Z plus 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1 atau SPL yang pertama, yang ini, Y-nya sama dengan 2 plus 3Z, maka kita bisa dapatkan X sama dengan minus 4Y dikurang 5, dalam kurung 2 plus 3Z dari persamaan SPL kedua dikurang 3. Hasil X-nya adalah minus 11 dikurang 17Z. Maka di sini kita bisa asumsikan nilai untuk X-nya itu untuk nilai Z ya, bukan nilai X-nya. X-nya sama dengan minus 11 dikurang 17Z. Nilai Z ini kan bisa macam-macam. Artinya, kalau misalnya nilai Z-nya ini punya nilai yang macam-macam, artinya bisa berapapun bilangan Z-nya itu
jatuhnya bilangan tak terhingga atau infinity. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita dapat X-nya sama dengan minus 11 dikurang 17Z, Y-nya sama dengan 2 plus 3Z, Z-nya adalah bilangan tak hingga. Maksudnya boleh bilangan bebas ya, sesuai dengan kebutuhannya. Bisa bilangan bulat berapa, dan seterusnya. Maka untuk SPL ini artinya punya solusi yang banyak. Tergantung dari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kemudian nanti Z-nya beda lagi. Maka nilai X-nya berbeda, nilai Y-nya berbeda. Kita inputkan Z yang beda lagi, maka nilai X-nya juga berbeda, nilai Y-nya juga berbeda. Misalnya, kita masukkan Z-nya sama dengan 1, maka Z sama dengan 1. Kemudian X-nya kita masukkan 1 di sini, minus 11 dikurang 17. Dapatlah X-nya minus 28. Kemudian Y-nya dapat 2 plus 3 sama dengan 5. Kita masukkan Z-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya akan tidak minus 28 lagi, Y-nya juga tidak 5, maka akan mengikuti nilai dari Z-nya itu. Nah, ini yang disebut dengan solusi banyak. Artinya, ada satu variabel pada SPL tersebut yang membuat nilai dari konstanta variabel yang lain itu ikut terpengaruh. Nilainya berdasarkan variabel itu. Ini disebut dengan solusi banyak. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang soal 6, sama caranya, kita buat dulu menjadi augmented matrix, kemudian kita bentuk matriks eselon baris dengan OBE, sama ya, kita sasar satu diagonal utama nilainya 1, kemudian di bawah satu utama itu nilainya 0. Kemudian saat menghitung solusi SPL, ini kita ubah ke dalam bentuk SPL-nya lagi, X plus 4Y plus 5Z sama dengan 2. Di sini X-nya nggak ada, berarti langsung Y plus 26/11, Z sama dengan 10/11. Kemudian di sini kita dapatkan nilainya 0, 0 sama dengan 1. Oh, di sini keliru ya saya nulisnya, harusnya di sini 1 bukan minus 1. Oke, di sini 0 sama dengan 1. Maka apakah benar 0 sama dengan 1? Tidak ya. Begitu juga kalau misalnya kita masukkan 0 sama dengan minus 1 yang tadi. Juga tidak betul hasilnya 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, makanya di sini sudah tidak ada solusi dari SPL ini. Maka SPL-nya disebut dengan SPL tanpa solusi atau tidak ada solusi sama sekali. Jadi tidak usah diteruskan mencari X, Y, Z-nya. Karena ada satu konstanta variabel yang sudah tidak bisa mendapatkan nilai dari berapa sih bilangan konstantanya. Seperti itu. Jadi artinya SPL itu adalah SPL yang tanpa solusi. Kira-kira begitu. Untuk pertemuan hari ini hanya fokus di bagaimana mengubah SPL menjadi bentuk matriks, baik itu SPL-nya homogen maupun tidak homogen, bagaimana mengubah SPL menjadi bentuk augmented matrix atau matriks yang diperbesar atau perluasan matriks, dan bagaimana caranya kita mencari nilai SPL dengan metode eliminasi Gauss. Untuk minggu depan, kita pelajari sisanya untuk SPL, yaitu eliminasi Gauss-Jordan, kombinasi antara eliminasi Gauss dan eliminasi Jordan. Kemudian yang terakhir untuk SPL adalah aturan Cramer. Untuk minggu ini tidak ada tugas, jadi bisa istirahat dulu. Minggu depan, karena materinya sudah materi terakhir untuk SPL, ada tugas lagi sebelum minggu depannya kuis dan review materi sebelum ujian tengah semester. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini, minggu kelima. Kita ketemu lagi di minggu ke-6. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dulu untuk materi SPL hari ini, terutama untuk transformasi SPL menjadi bentuk matriks dan eliminasi Gauss?
Cukup, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri ya kelasnya untuk minggu ini, hari ini. Yang belum absen, jangan lupa absen di e-learning sebelum nanti jam 17.30 ditutup absennya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Banyak, Bu. Bu. Terima kasih.